kita lanjutkan ke subtopik berikutnya, yaitu kecepatan. Di fisika, kecepatan itu kita bagi menjadi dua. Ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Nah, bagaimana membedakan antara rata-rata dengan sesaat? Sangat mudah. Kalau kecepatan rata-rata ada interval waktunya, atau bisa dikatakan interval waktunya sangat besar, gitu kan? Contoh, misalnya adik-adik pergi dari rumah ke Queen, gitu kan? Dari rumah ke Queen membutuhkan waktu berapa? 1 jam. Maka karena ada interval waktunya, ketika ditanya berapa kecepatan rata-rata kecepatan adik-adik dari rumah ke Queen, itu berarti menunjukkan kecepatan rata-rata. Tetapi ketika misalnya adik-adik sedang naik motor, kemudian adik-adik melihat motor yang adik-adik lihat itu, kemudian lihat di speedometernya kecepatannya saat itu adalah 30 km per jam, itu berarti kecepatan sesaat. Kenapa? Interval waktu yang adik-adik lihat sangat singkat, ya kan? Saat adik-adik lihat itulah kecepatan sesaat motor adik-adik, gitu ya. Baik, kita coba. Jadi ada yang namanya konsep kecepatan rata-rata. Berarti dia punya interval waktu. Bisa aja interval waktunya dari 0 sampai 5 detik, 0 sampai 10 detik, itu yang disebut interval waktu. Kita lihat, kalau kita definisikan yang dimaksud kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan delta R dibagi waktu. Perpindahan itu tadi kita sudah singgung, yaitu apa? Perubahan posisi. Posisi akhir dikurang posisi awal. Sedangkan delta T adalah waktu yang ditempuhnya. Waktu akhir dikurang waktu awal. Jadi misalnya adik-adik mengukur kecepatan ketika dari waktu 1 detik setelah adik-adik bergerak sampai 5 detik setelah adik-adik bergerak. Berarti waktu yang ditempuhnya 5 dikurang 2, 3 detik. Seperti itu. Lalu ada lagi kecepatan sesaat. Contoh, tadi kalau misalnya adik-adik ditanya berapakah kecepatan suatu benda yang bergerak pada saat 5 detik misalnya. Ini yang disebut kecepatan sesaat. Kenapa? Karena dia tidak punya selang waktu. Saat 5 detik, saat 6 detik, saat 7 detik, berarti itu adalah kecepatan sesaat. Tidak ada interval waktu. Atau di matematik, sesuatu yang selang waktunya sangat singkat, itu kita menggunakan konsep turunan. Turunan dari apa? Turunan dari fungsi posisi. Jadi sangat mudah. Kalau tadi V itu delta R per delta T, maka V itu turunan R terhadap T. Turunan pertama R terhadap T. Ini kita baca. Turunan pertama R terhadap T. Bagaimana sih rumus turunan? Baik, adik-adik harus paham. Coba kita lihat lagi. Buka buku lagi di matematik. Ada yang namanya rumus turunan. Saya ambil contoh, ketika saya punya fungsi R adalah B ini adalah angka, misalnya angka 2, 3, 4, 5. T, variabel T ini adalah variabel waktu, pangkat N. Maka kalau saya turunkan R terhadap waktu, turunan ini adalah menghilangkan satu pangkat. Tadinya pangkatnya N berkurang 1. Pangkatnya 5 berkurang 4, pangkatnya 4 berkurang 3, dan seterusnya. Pangkatnya tidak ada, ya jadi hilang, jadi 0. Contoh, kita lihat di sini T pangkat N, maka caranya adalah B dikali pangkat N dikali T, pangkatnya berkurang 1, N min 1. Ini rumus turunannya. Nah, adik-adik bisa lihat di buku matematik. Ini rumus turunannya. Contoh, adik-adik punya rumus R sama dengan 3T kuadrat ditambah 4T min 5 misalnya. Maka turunannya sangat mudah. Turunannya adalah kita kalikan pangkatnya 3 kali 2. Berapa adik-adik? 6. T-nya berkurang 1, 2 menjadi 1. Ditambah 4T. T-nya pangkat 1 kan? 1 dikali 4, jadi 4. T-nya pangkat 1, dikurang 1, 0. T pangkat 0 adalah 1, jadi hilang T-nya. Tadinya ada T, jadi nggak ada. Sedangkan yang nggak punya T gimana? Yang nggak punya T ya 0. Karena tidak ada T-nya, ya 0 langsung. Jadi seperti itu cara menurunkannya. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian ada lawan turunan. Ada lawan turunan. Lawan turunan di matematik itu disebut integral. Ya. Kalau turunan menghilangkan satu pangkat, kalau integral menambahkan satu pangkat. Kita lihat lagi.
Tadi kita sudah punya fungsi, kalau kita mau cari kecepatan sesaat, itu tinggal pakai rumus turunan R terhadap T. Kalau kita balik, kalau kita mau cari R dari V, cari gimana? Lawan turunan adalah integral. Kita pakai rumus integral. Dari V, ya kan? Kemudian kita mau cari V dari R, tinggal turunan. Sebaliknya, mau cari R, maka kita pakai rumus integral. Integral salah satu cirinya selalu mencari fungsi atau sesuatu selalu pakai posisi awal. Contoh, kita mau cari fungsi posisi dari kecepatan, maka R sama dengan, ya kan, R0 posisi awal ditambah integral V dt. Ini kebalikan dari turunan. Kalau tadi kita mau cari V dari R turunan, kalau kita mau cari R dari V integral. Ya, integral V terhadap T, di mana R0 ini adalah posisi awal. Selalu integral membutuhkan posisi awal. Nah, adik-adik juga sangat mudah. Integral ini sederhana, menambahkan satu pangkat. Misalnya, saya ambil contoh untuk integral. Untuk rumus integral. Nah, saya ambil contoh misalnya integral B itu bilangan, T variabelnya, pangkat N. Terhadap siapa kita integralkan? Misalnya kita integralkan terhadap waktu. Maka rumus integral itu tadinya pangkatnya N, menambahkan satu pangkat menjadi N ditambah 1. Jadi kalau tadi turunan kita perkalian, kalau integral kita pakai pembagian. B dibagi N bertambah 1 kan? N ditambah 1, T pangkatnya bertambah 1, N ditambah 1. Seperti itu adik-adik, sangat mudah. Nah, sangat mudah sekali. Misalnya integral apa? T kuadrat plus 2T min 5 misalnya terhadap T. Ya udah, kita integralkan pangkat 2 menjadi pangkat 3. T pangkat 3 per bawahnya 3. Ditambah apa? 2T pangkat berapa? Tadinya pangkatnya 1, jadi nambah 1, jadi 2 per pangkatnya 2 min 5, tadinya nggak ada T, menjadi ada T. Seperti itu, sangat mudah untuk mencari integral. Baik, kita lanjutkan di subtopik mengenai kecepatannya. Di sini ada di soal kaji mati ya, di Queen bab 1 nomor 7. Soalnya posisi suatu benda dinyatakan dengan persamaan R 8TI ditambah 4T min 5T kuadrat J meter. Setelah benda bergerak 1 detik, kelajuannya menjadi, nah ini kita harus membedakan apakah pertanyaan ini adalah kecepatan rata-rata ataukah kecepatan sesaat. Sangat mudah, ketika dia tidak ada interval waktu, contohnya kecepatan saat 1 detik sampai 5 detik, itu namanya interval waktu, berarti itu rata-rata. Kalau kita lihat di sini, ini tidak ada interval waktu, sehingga ini adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat, kalau mau kita cari rumusnya apa adik-adik? Turunan R terhadap T. Kalau kita turunkan, bagaimana kalau kita turunkan? Turunan 8T. Nah, turunan menghilangkan satu pangkat menjadi 8I. Ditambah turunan 4T menjadi 4. Turunan min 5T kuadrat kalikan 2 kali 5, 10. Pangkatnya 2 menjadi 1. T pangkat 1 tidak perlu dituliskan. J. Di sini saat berapa yang diminta? Saat 1 detik. Kita substitusi 8I ditambah 4 dikurang 10 dikali 1. 4 dikurang 10 dikali 1 sama dengan 10 karena T-nya diminta dalam 1 detik. Kita dapatkan berapa nih? 8I
4 kurang 10 min 6J. Ternyata di persoalan tidak dalam bentuk vektor satuan. Kita mencari besarnya dengan cara menggunakan Pythagoras. 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah min 6 dikuadratkan 36. 64 ditambah 36 100. Akar 100 berapa? 10 meter per detik. Jadi jawabannya adalah yang E, 10 meter